Oke, teman-teman silakan ajak lagi teman-temannya, share lagi jarkomannya ke teman-teman yang lain, supaya kita boleh sama-sama menikmati, firman Tuhan pada sore hari ini. Mmm, oh iya, mau minta tolong untuk teman-teman boleh rename namanya dengan format, PM asal PMK-nya, asal kampus, asal PMK-nya, eee, garis bawah, underscore, angkatannya, garis bawah namanya, kayak gitu ya. Jadi misalkan aku, mmm, aku sekalian rename deh, FAUI gitu ya, POFH, 2017, terus, namaku, kayak gitu. Teman-teman silakan di-rename supaya teman-teman pengurus, bisa absen, isi presensinya dan, eee, teman-teman yang lain bisa tahu nih, oh ini, Gloria yang dari MIPA, kayak gitu. Oh ini Kevin yang dari Ukrida, kayak gitu. Gitu ya, supaya kita bisa tetap kenal, bisa tetap tahu, eee, eksistensi dari teman-teman kita, apaan sih, meskipun kita nggak bertatap muka secara langsung. Oke. Selamat datang sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan rename namanya dengan format asal kampus, underscore, tahun, underscore, tahun angkatan maksudnya, angkatan, underscore, namanya. Silakan teman-teman. Oke. Kita, 3 menit lagi akan mulai ibadah kita. Boleh ajakin teman-temannya yang lain. Ini musiknya sedih ya, kenapa ya? Aku pengen ini jadi bingung. Gak apa-apa sih. Oke. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Judul eksposisi kita sore hari ini, hati orang siapa yang tahu? Ya. Ada yang tahu nggak hati orang? Apa sih? Tahu hati orang? Siapa yang tahu hati orang? Gitu ya, kira-kira. Apa sih yang bakal dibahas dari perikop kita hari ini? Nanti kita sama-sama dengarkan. Gak tahu, Jeff. Hati siapa emang? Orang banyak. Siapa yang dimaksud dengan orang? Orang adalah gak jadi deh, kepanjangan ntar. Oke, ada beberapa orang yang baru bergabung. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita akan eksposisi kembali dari kitab Yeremia pada bagian ini dari pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai 18. Silakan rename nama teman-teman dengan format asal kampus, underscore, angkatannya, underscore, namanya. Jadi seperti aku, FAUI, POFAUI, underscore, 2017, underscore, namaku, kayak gitu ya. Silakan teman-teman, supaya teman-teman pengurusnya mudah nih untuk isi presensi teman-teman, data presensi, dan teman-teman yang lain boleh kenal teman-teman dengan asal kampusnya, kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah di-rename. Gak tahu, hati doi aja gak tahu. Gimana Kevin maksudnya? Oke, dalam 20 detik lagi kita akan mulai ibadah kita. Teman-teman silakan mempersiapkan dirinya, ambil tempat senyaman mungkin, senyaman dan sebaik mungkin.
rebahan nyaman ya, cuman ya nggak baik gitu ya. Jadi silakan ambil tempat yang baik dan nyaman untuk boleh menikmati kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Oke, sudah pukul 5:05. Aku serahkan kepada Gerald yang akan memimpin kita dalam ibadah sore hari ini. Kepada Gerald dipersilakan. Shalom teman-teman. Shalom Gerald. Ya, sangat bersyukur ada yang lagi senang, ada yang lagi sedih, sibuk, ngantuk, males dan sebagainya karena hati orang siapa yang tahu gitu ya. Jadi ya bersyukur kita boleh sama-sama berkumpul di Zoom meeting ini untuk bersekutu bersama. Aku percaya ini semua bukan sebuah kebetulan, tetapi karena Allah yang boleh memanggil kita untuk datang. Mari kita meresponi anugerahnya itu untuk boleh serius mengikuti persekutuan pada hari ini. Nah, teman-teman, mungkin dalam seminggu yang sudah kita lewati, tidak sedikit perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Aku rindu mengajak kita semua saat ini untuk mengakui segala kelemahan dan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Aku persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang terlalu besar untuk kami. Yang sebenarnya kami gak layak untuk menerima itu. Tetapi Engkau yang boleh layakkan kami. Sehingga sekarang kami anak-anak-Mu rindu untuk mengikuti rangkaian persekutuan pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau yang boleh menjumpai setiap kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus kita yang menjadi pusat dalam persekutuan hari ini. Mari kita masuk dalam tahta suci-Nya untuk memuji menyembah Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama, tahta suci-Nya.
Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Puji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan sharing kampus dari teman kita, yaitu Ameni dari PO Visip via UI. Kepada Ameni, aku persilakan. Oke, shalom semuanya. Sebelumnya maaf ya aku nggak bisa on cam soalnya tadi koneksinya lagi kurang bagus di sini, takutnya nanti ke-kick. Perkenalkan, aku Ameni dari pengurus PO Visip via. Aku dari angkatan 2018. Aku dari PO Visip via Universitas Indonesia. Nah, untuk aku mau sharing tentang kondisi PO Visip via saat ini. Jadi untuk kepengurusannya sendiri udah ada 9 orang yang menjadi pengurus, dan untuk jemaatnya dari angkatan 2017 ada 69 orang, dari 2018 ada 90 orang, 2019 ada 88, dan 2020 ada 92 orang. Nah, untuk kondisi jemaat saat ini, secara umum kondisi jemaat Visip itu kritis, aktif dalam kegiatan, namun hidupnya itu tidak berorientasi kepada Tuhan. Jadi mereka hanya aktif dalam berkegiatan kampus aja. Dan kalau untuk jemaat via, mereka itu ambisius dalam hal perkuliahan dan merasa bahwa sekadar ke gereja saja sudah cukup tanpa perlu menjalin HPD yang baik. Jadi sebenarnya kurang lebih kondisi jemaat Visip dan via ini sama. Jadi mereka ini masih belum hidup berorientasi atau berpusatkan kepada Tuhan. Dan untuk pokok-pokok doa yang ingin kita sharingkan kepada teman-teman semua, yang pertama itu agar jemaat di Visip dan via bisa terus bertumbuh bersama dalam Kristus. Lalu yang kedua, PO Visip via juga saat ini sedang mempersiapkan Paskah yang ada panitianya juga yang sudah di-sharingkan. Ada totalnya 13 panitia. Minta tolong didoakan supaya bisa melayani dengan berfokus pada Tuhan, dan juga untuk mengajak jemaat untuk merenungi dan merasakan makna dari Paskah. Untuk yang ketiga, agar PJ dan Perdo yang
cukup sulit diadakan secara online ini bisa tetap berjalan dengan baik dan jemaat pun bisa tetap menikmati PJ dan Perdo yang akan dilaksanakan. Dan sekian sharing dari Via. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, mari sama-sama kita berdoa untuk PO Visip via UI. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, sungguh kami berucap syukur Bapa kalau kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan di Zoom ini Tuhan untuk beribadah bersama-sama ya Bapa. Tuhan, biar Tuhan Kau yang tolong sucikan dan kuduskan setiap kami Bapa agar kami layak Tuhan untuk mengangkat setiap doa-doa kami ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk PO Visip via UI Bapa, untuk jemaat-jemaatnya Bapak agar setiap jemaatnya boleh tetap bertumbuh bersama Tuhan di dalam Engkau ya Bapak. Mereka boleh terus mengenal Engkau Bapak, mereka boleh menjalin kasih dalam Engkau ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persiapan Paskah Tuhan yang sedang dilakukan Tuhan dengan ada panitia Tuhan 13 orang Bapak. Tuhan, biar Engkau yang pakai Bapak anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat kepanjangan tangan Engkau Bapak. Biar Tuhan dimanapun Tuhan mereka ditempatkan, Bapak mereka boleh menjadi terang dan garam yang Engkau ya Bapak. Tuhan, biar Tuhan mereka juga boleh mengerti Tuhan apa itu arti Paskah bagi mereka ya Bapak. Tuhan, biar Tuhan Engkau yang berikan mereka hati Tuhan yang mau dibentuk ya Bapak, yang mau diajar ya Tuhan, biar mereka juga boleh tetap setia Tuhan melayani Engkau sampai akhirnya nanti ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap PJ dan Perdo Tuhan yang dilaksanakan Bapak, mungkin Tuhan sulit untuk dilakukan secara daring seperti ini Bapak, tapi Bapak biar Engkau yang mampukan Tuhan, Engkau yang berikan hikmat kepada pengurus Bapak yang mempersiapkannya Bapak, biar Tuhan setiap PJ dan Perdo boleh berjalan dengan baik Tuhan, biar setiap jemaat yang hadir juga Tuhan boleh merasakan Engkau Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka ya Bapak. Tuhan, biar seluruh Tuhan dari PO Visip via UI Bapak, biar Engkau yang pegang Tuhan tangannya ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk vaksinasi Bapak yang telah berjalan Tuhan hingga pada hari ini. Kami berdoa Tuhan agar setiap pelaksanaan vaksin yang tahap pertama dan tahap kedua ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Biar Tuhan Kau juga yang berikan kesadaran Tuhan kepada masyarakat yang ada di seluruh negeri ini Bapak untuk sadar Tuhan dan tetap menjalankan protokol yang ada ya Bapak, biar mereka boleh tidak semena-mena Tuhan untuk keluar, tapi mereka boleh menjaga diri dia dengan baik ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan agar masyarakat dan pemerintah boleh Tuhan mampukan untuk bahu-membahu Tuhan dalam mengantisipasi Tuhan mutasi virus corona ini Tuhan yang semakin beragam ya Bapak. Tuhan, mungkin kami nggak ngerti Tuhan apa maksud dari kejadian ini Bapak, tapi kami yakin dan percaya kalau segala sesuatu pasti ada hikmatnya ya Bapak, segala sesuatu itu bisa menjadi pelajaran bagi setiap kami. Biar Tuhan Kau yang tolong Tuhan, Kau yang pulihkan Tuhan negeri kami, Kau yang pulihkan bangsa kami Bapak, biar kami juga boleh beraktivitas kembali Tuhan seperti sedia kala ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk warga Amerika Serikat Bapak yang Kau tahu Tuhan di mana ada penembakan Bapak yang menewaskan beberapa orang Tuhan. Kami mau berdoa untuk kondisi rasisme saat ini Bapak yang terjadi, biar Tuhan Engkau yang pimpin Tuhan, Kau berikan hikmat marifat daripada Engkau ya Bapak untuk setiap pemerintah yang memimpin negara itu Bapak, agar mereka boleh mengajak warganya Tuhan untuk menentang kebencian ya Bapak tentang rasisme ini Bapak. Ya Tuhan, mereka boleh hidup saling rukun Bapak, mereka boleh hidup dengan damai sejahtera daripada Engkau ya Bapak, dan mereka boleh saling menolong satu dengan yang lain ya Bapak, bukan saling menjatuhkan ya Bapak. Tuhan, kami mau serahkan Bapak semua pokok doa kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin kami nggak bisa sebutkan satu persatu Bapak, tapi Engkau yang terlebih tahu Tuhan setiap hati kami ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Aku serahin ke MC. Shalom teman-teman. Ibadah BS kita hari ini dilayani oleh MC dari Girau PO Binus 2017. Pembicara ada KDV, pemusik
yaitu gitaris ada Daud dari PO Binus 2018, dan sharing kampus ada Ameni dari PO Visivia UI 2018. Pendua syafaatnya ada Sharon dari PMK FFUP 2019, dan Asar ada Daniel FTUI 2017. Untuk pelayanan teman-teman dan untuk pelayanan teman-teman kita mari kita ucapkan apresiasi dan juga terima kasih. Dan jangan lupa untuk setia hadir di Bible Study PMKJ, karena minggu depan kita akan kembali pendalaman Alkitab, yaitu dari Yeremia 17 ayat 19 sampai 27. Dan juga kita akan ada retreat kelompok kecil yang diadakan pada tanggal 14 sampai 16 Mei 2021, yaitu pembicaranya ada Bang Alek Nanlohi. Jadi teman-teman boleh banget nih untuk ajak PKK-nya, AKK-nya, atau mungkin rekan-rekan sepainannya yang juga sebagai PKK untuk sama-sama hadir di retreat kelompok kecil ini. Untuk pendaftaran atau mungkin info lebih lanjutnya, hubungi kontak personnya ada Bang Halomuan, dan kontaknya tersedia di situ. Oke, dan kita juga mungkin teman-teman yang butuh link untuk Bible Study kita, atau juga Buletin Nehemia, dan juga mungkin ada materi pemberian online, dan juga mungkin teman-teman ingin melihat rekaman Bible Study kita yang udah berlalu 2 minggu lalu atau minggu lalu, bisa banget nih untuk akses linknya, yaitu bisa mengakses link tree PMKJ dan linknya ada di bio IG PMKJ. Dan yang terakhir, mengajak teman-teman juga untuk nggak lupa untuk selalu mendoakan kondisi dari teman-teman kita. Mari kita doakan teman-teman kita di Buletin Doa Nehemia. Untuk minggu ini kita akan mendoa teman-teman kita yang ada PMK FSUNJ, PMK Unindra, PMK Univ Budi Luhur, dan PMK FSUKI. Dan untuk teman-teman yang ingin mengakses Buletin Nehemia, bisa akses melalui linknya, yaitu bit.ly/bd Nehemia. Dan teman-teman mengundang teman-teman juga untuk hadir di Creative Bible Study yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam sampai jam 8 malam. Jadi di sini kita akan bahas bersama-sama bagaimana untuk menyediakan Bible Study yang mungkin yang menarik dan juga mungkin bermanfaat untuk kita semua pakai di PMK kita masing-masing. Jadi mengundang teman-teman untuk setia hadir di setiap hari Rabu di Bible Study, di Creative Bible Study ini. Oke. Dan juga mengajak teman-teman untuk mengikuti hadir di ibadah Paskah Perkantas yang diadakan di hari Sabtu 10 April 2021 di link YouTube Perkantas Jakarta. Tema kita Paskah nanti yaitu Do Not Disbelieve, But Believe. Oke. Terima kasih teman-teman. Kuserahkan kepada Gerald. Teman-teman, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ujilah kami Tuhan, cobalah kami Tuhan, selidiki batin dan hati kami, biarlah mata kami tertuju padamu. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini bersama. Ujilah aku Tuhan. Menikmati kehadiran
kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kepada KDV aku persilakan. Terima kasih Gerald. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, tolonglah hati kami untuk terarah hanya kepadamu, karena Engkaulah yang patut ditinggikan dan dipuji. Kami sadar Tuhan, kami selama ini menggeser Engkau dari tahta-Mu di hati kami dan di hidup kami. Tapi kami memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kami dan menolong kami untuk menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Hari ini kami akan belajar dari Yeremia 17 ya Tuhan. Selagi kami membaca dan merenungkan kebenaran melalui kitab suci-Mu, tolong kami Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu menyelidiki apa yang terjadi di dalam hati kami. Tolong kami untuk mau bertobat. Tolong kami untuk mau berubah. Tolong kami untuk menyadari bahwa Tuhanlah yang bertahta di dalam kemuliaan Tuhan yang Maha Kudus. Hamba berdoa menyerahkan diri hamba ke dalam tangan-Mu ya Tuhan dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan. Kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik Tuhan ketika benih firman Tuhan ditabur, benih itu tumbuh dan berbuah dengan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di PMKJ pada sore hari ini ya. Sebentar KDV mau siapin dulu PPT-nya ya. Apakah suaraku terdengar jelas dan PPT-nya sudah terlihat? Sudah ya mestinya ya. Ya, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari Yeremia 17. Teman-teman lagi eksposisi kitab Yeremia. Nah, tema yang akan dibahas pada sore hari ini adalah hati orang siapa yang tahu. Tadi Abed dalam welcoming-nya dia menanyakan siapa ya yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Sekalipun kita begitu berkeinginan gitu untuk tahu, tetapi kita memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa tahu, kita hanya bisa lihat apa yang di luar. Tapi yang di dalam, itu siapa yang paling tahu? Nah, kita akan membaca dari, sebentar, nggak mau muter. Oke.
Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, teman-teman, ayatnya ini agak sedikit panjang, jadi mohon bersabar dan bersama-sama kita baca saja pelan-pelan. Nanti KDV akan bacakan. Kalau bingung, nah KDV sudah tuliskan di layar, jadi teman-teman juga bisa baca melalui layar ya. Demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan yang 18. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkamu api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka. Ya teman-teman, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Ya ada sedikit di belakangnya ya. Ya teman-teman, perikop yang baru saja kita baca ini ditulis oleh
oh ya ini skip saja dulu, nanti kita balik lagi ke situ, oleh Nabi Yeremia. Siapa Yeremia? Yeremia adalah, kalau kita lihat ke depan gitu ya, di Yeremia 1, dia adalah nabi yang dituliskan riwayatnya lahir di Anatot, yaitu tempat tinggal suku Lewi. Ya, memang dia dari keluarga Lewi karena dia adalah anak Imam Hilkiah. Dan jelas Nehemia dipanggil menjadi nabi ketika ia masih muda gitu. Dan melakukan tugasnya sebagai nabi pada zaman pemerintahan 5 raja Yehuda, yaitu Yosia, Yoahas, Yoyakim, dan Yoyakin, dan Zedekia. Nanti kita akan singgung sedikit 2 raja yang terakhir, yaitu Yoyakin dan Zedekia, terkait dengan berita penghukuman yang akan Allah sampaikan melalui Yeremia. Nah, teman-teman, kalau teman-teman temenan sama saya di IG gitu ya, mungkin suka tahu gitu kalau saya suka posting gambar anak kecil gitu. Nah, ini gambar ponakan saya, namanya Gifty. Nah, Gifty ini agak sedikit unik anaknya karena apapun pasti dia selalu komentar yang kadang-kadang membuat saya tuh harus berpikir dan harus hati-hati gitu memberi jawab atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dia. Nah, ada satu kali ketika saya melihat dia sudah terlalu banyak gitu menggunakan handphonenya untuk bermain gitu. Nah, saya bilang sama dia, Gifty, time out. Berhenti gitu. Jangan lagi pegang handphone. Handphonenya taruh atau nanti Ua, saya dipanggilnya Ua, mama tua maksudnya. Atau Ua nanti yang ambil, pilih. Gifty pilih, Ua ambil, atau Gifty yang taruh sendiri gitu. Lalu dia dengan so tuanya, dia akan bilang sama saya salah apa? Apa buktinya gitu? Hah? Gitu. Saya diminta untuk memberikan bukti kenapa dia di time out. Nah, teman-teman, kadang-kadang manusia ketika ditegur kalau dia melewati batas tertentu, dia ditolak gitu, atau dia menolak untuk mau ditegur, atau diberitahukan kesalahannya, atau diberitahu untuk stop melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Kalau dalam konteks Gifty adalah berhenti bermain di handphone. Tidak ada yang suka untuk ditegur. Tidak ada yang suka untuk diberitahukan kesalahannya. Nah, perikop yang kita baca tadi ya, Yeremia 17 ini, itu didahului dengan Yeremia 16 ya. Sebenarnya berita tentang penghukuman Allah itu sudah diulang ataupun disampaikan di pasal 16, di mana di situ Allah menyampaikan apa yang akan terjadi pada Yehuda karena pembangkangan dan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya gitu. Kalau kita baca dengan runut, mungkin teman-teman juga sudah mendengar minggu lalu, apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka itu hidup semau mereka. Lantas ketika mereka disampaikan bahwa akan dihukum oleh Allah, di ayat yang ke-10 mereka dikatakan protes sama Tuhan. Mereka mengatakan, apa salah kami gitu? Apa dosa kami? Mengapa Tuhan Allah akan menimpakan atau mengancam gitu ya, mengancam gitu ya. Kata yang dipakai itu mengancam. Seakan-akan Tuhan bertindak semena-mena. Seakan-akan Tuhan seperti orang yang ataupun pihak yang tidak bisa bersikap adil kepada orang Yehuda gitu. Nah, mereka protes terhadap rencana Tuhan. Mereka nggak suka atas apa yang Tuhan rencanakan, yaitu menghukum bangsa Yehuda. Nah, pasal 17 ini adalah jawaban Tuhan terhadap protes mereka. Ya, kalau Tuhan bilang gitu ya, di ayat yang ke-1, di ayat yang ke-1, di ayat ke-1 di situ dituliskan dosa Yehuda itu udah tertulis dengan pena besi. Bahkan mata penanya itu dari intan. Enggak cuman sekedar tertulis, tapi diukir. Ada progres dan ada penekanan-penekanan yang lebih, kalau tertulis mungkin bisa dihapus. Tapi kalau diukir, itu udah ada kedalaman tertentu yang susah untuk
menghapusnya. Dan itu ditulisnya pada lohati dan pada tanduk mesbah. Dengan kata lain gitu, apa yang disampaikan oleh sama Tuhan ini bahwa orang-orang Yehuda itu ketika Tuhan menyampaikan berita penghukuman, Tuhan nggak sekedar hanya bersikap semena-mena atau cuma sekedar ancaman karena tidak berdasarkan fakta. Nah, karena ditulis dengan pena besi, mata penanya juga dari intan, terukir pada lohati dan pada tanduk mesbah. Ada informasi yang bagi saya juga menarik terkait dengan tanduk mesbah ini ketika saya mempersiapkan khotbah pada sore hari ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ya ini gambarnya gambar kartun ya, KDP nggak bisa dapat gambar yang lebih baik, maafin. Ini ceritanya si Yoab lagi pegang tanduk mesbah gitu ya di bait Allah. Nah, tanduk mesbah ini memang digunakan untuk membantu mengikat kurban. Kalau mau ada kurban bakaran atau kurban penebusan dosa, kan ada 4 titik sudut di mejanya, dan mungkin supaya, padahal kan udah mati juga ya sebenarnya, tapi mungkin supaya tidak bergerak kemana-mana atau apa, itu diikat di masing-masing sudut mejanya, dan untuk mengamankan kayu juga gitu. Tetapi tanduk juga berfungsi sebagai alat pelindung bagi orang-orang yang mencari perlindungan, biasanya karena dituduh melakukan pembunuhan atau kasus-kasus yang mengancam nyawa si orang tertuduh. Ya, contohnya ketika Yoab gitu ketahuan oleh Salomo bahwa dia memihak kepada Adonia gitu. Kalau di 1 Raja-Raja 2 ya. 1 Raja-Raja 2 di situ kan Yoab memang memihak kepada Adonia. Adonia ini musuhnya Salomo. Lalu kemudian karena Salomo tahu Yoab itu memihak kepada Adonia, maka Yoab merasa terancam jiwanya dan memilih untuk berlindung gitu pada mesbah ini gitu, tanduk mesbah ini. Walaupun kita tahu Salomo akhirnya membunuh Yoab ya gitu, karena memang apa yang dilakukan oleh Yoab itu pengkhianatan besar kepada raja dan mengancam kerajaan. Nah, artinya saya ketika Tuhan bilang gitu bahwa di ayat 1 itu dosa Yehuda itu nggak cuma tertulis di lohati tapi di tanduk mesbah, itu mau mengatakan bahwa dosa orang Yahudi itu ataupun orang Israel dan orang Yehuda itu nggak terhapuskan, nggak terhindarkan, nggak bisa dibantah seperti komplainnya mereka di Yeremia 16 itu tadi. Mereka bilang kan apa salah kami gitu, apa dosa kami. Tuhan bilang enggak, ada buktinya dan itu sudah tertulis gitu. Sudah tertulis, sudah ada. Dan Yehuda nggak bisa membantah. Bahkan di dalam tanduk mesbah, di mana ini adalah simbol di mana altarnya Tuhan, ataupun persiapan menuju altarnya Tuhan, di mana korban penghapusan dosa harusnya dibakar, di situ justru tercatat ya bukti-bukti dosa dan kondisi keberdosaan orang-orang Yehuda. Dengan kata lain teman-teman, karena dosa Yehuda itu sudah pasti, sudah bukan lagi sekedar atau dosanya itu sudah benar-benar tertulis, maka Allah tidak mungkin tidak menghukum, sebab Allah adalah Allah yang adil. Allah kemudian mengatakan bahwa ada hukuman-hukuman yang akan diterima sebagai konsekuensi dosa orang Yehuda. Ya, kalau kita lihat gitu ya, dari pasal 3 sampai dengan pasal yang keempat, di situ dituliskan beberapa, nanti kalau pasal 16 itu ada rincian-rinciannya lagi ya. Tetapi kalau dari perikop yang kita baca, minimal ada 3 ya, yang dituliskan sebagai hukuman kepada orang-orang Yehuda. Yang pertama yaitu
harta kekayaan dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas. Jelas Tuhan bilang, bukan karena Tuhan sekedar mengancam, tetapi penghukuman yang Allah berikan itu karena dosa di segenap daerah. Dosa yang menyeluruh. Dosa yang purna gitu. Harta kekayaan dan barang perbendaharaan akan diberikan dirampas. Kalau kita baca dari 2 Raja-Raja ya, kalau teman-teman buka sebentar, KDV bacakan bersama-sama buat kita. Nah, itu pada zaman Yoyakim. Ya. Dikatakan Tuhan sudah menuliskan bahwa nyerah aja gitu, jangan melawan kepada Babel, tetapi nggak mau. Ya, mereka malah mencari perlindungan pada Mesir. Dan kemudian di situ dituliskan bahwa di ayat yang ke-2 Raja-Raja itu ya tadi ya 25 itu di 8 sampai 12 ya, itu ketika Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem, itu semua barang perbendaharaan dan bahkan harta bendanya orang Israel itu akan diambil. Ya. Di situ dituliskan bahwa orang akan boleh ngambil apa aja yang dikehendaki hatinya. Ya, anak buah si Nebukadnezar ini. Bayangin, nggak ada lagi yang menjadi kepunyaan mereka. Dan hukuman kedua adalah lepas tangan dari milik pusaka gitu. Ya, kalau dilihat di ayat yang ke-4 gitu, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, engkau terpaksa menyerahkan tanah. Jadi milik pusaka bagi orang Israel itu adalah tanah. Nah, kalau kita tahu teman-teman, tanah itu identik juga dengan identitas. Ya, kalau satu bangsa itu nggak punya tanah, berarti dia nggak beridentitas. Dia nggak eksis sebagai sebuah bangsa. Dia bukan siapa-siapa. Padahal tanah itu diberikan oleh Allah sebagai bukti perjanjian Allah kepada bapak leluhur mereka. Tapi Tuhan bilang, karena kamu dan karena ganjaran atas dosamu, kamu akan keluar dari tanah yang diberikan. Gak punya harta benda, ya, gak punya identitas. Bahkan gak sekedar gak punya dua hal itu, mereka akan menjadi budak. Gitu. Budak musuh di negeri yang tidak dikenal. Ini kayak benar-benar nothing gitu, kayak benar-benar become nobody gitu, kayak bukan siapa-siapa, yang sama sekali asing. Ini miris banget. Orang yang ataupun bangsa yang adalah pilihan Tuhan, bangsa yang dikatakan sebagai biji matanya Allah, dikatakan sebagai budak, bahkan diperbudak oleh bangsa yang sama sekali asing. Nah, teman-teman, ketika mereka terus bertanya gitu ya, apa sih sebenarnya dosanya? Allah kembali merunutkan, apa aja sih sebenarnya dosa orang Yehuda itu? Kalau kita lihat seakan-akan gitu ya dari catatan bahwa dosa orang Israel itu tidak terelakkan, lalu kemudian bentuk hukumannya apa? Jadi 3-4. Seakan-akan tuh 5-8 tuh berganti mood gitu. Allah kemudian seperti ataupun firman Tuhan seperti sedang mengkontraskan dua kondisi hati seseorang, tetapi melaluinya kita bisa melihat sebenarnya apa saja dosa orang Yehuda. Ya. Yang pertama berkaitan dengan penyembahan berhala, itu tadi 2B itu tadi ya. Ada mesbah-mesbah gitu, tiang-tiang berhala ya di samping bukit yang tinggi, pegunungan di padang, Asherah poles itu ya, berkaitan dengan dewa orang Kanaan. Ini KDV nggak bisa cari gambarnya, sebenarnya harusnya ini dari kayu. Tetapi nampaknya kan mereka kan harusnya sudah
mengerti ya, ketika dari zaman Musa gitu ataupun Yosua masuk ke tanah Kanaan, mereka harusnya tidak lagi gitu boleh menyembah patung dewa sembahan orang Kanaan. Tetapi sampai Tuhan kemudian akan memuntahkan mereka kembali keluar dari tanah, itu tetap ada. Tampaknya mereka tetap gitu melakukan penyembahan berhala. Ada tersirat, udah lama sebenarnya. Tidak benar-benar hilang. Ada yang nyempil dikit-dikit. Ada yang mungkin benar-benar nggak bersih. Dan ini bagi Tuhan menjijikan. Sebab Tuhan jelas-jelas mengatakan nggak boleh ada ilah lain di hadapanku. Dan penyembahan berhala ini disandingkan dengan bukti pengorbanannya Tuhan. Dan itu kejijikan bagi Tuhan. Yang kedua, tadi dosa orang Yehuda ini adalah kalau dari dari ayat 5 jelas berkaitan dengan mengandalkan kekuatan diri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita lihat, teman-teman, sebenarnya ini juga bicara tentang konteks dua raja terakhir ya. Saya sempat sebut tadi di awal, Yoyakin dan juga Zedekia. Yoyakin khususnya di dua raja-raja 25 tadi, Yoyakin sudah diperintahkan atau Yeremia sudah menyampaikan tunduk saja pada Babel, nurut saja pada bentuk penghukuman Tuhan, dan kau akan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi Yeremia dicibir, kok kita enggak, kok lu malah membela penjajah sih gitu. Kok kita mau-mau aja sih dijajah sama Babel. Maka kemudian Yoyakin mencari perlindungan kepada Mesir. Tanpa pernah bertanya, apakah Tuhan berkenan? Ya, ketika Yoyakin mencari sekutu, yaitu Mesir untuk melawan Babel, dan terbukti Mesir kalah. Dan dalam hal ini, teman-teman, pemimpin-pemimpin Yehuda pada kala itu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan hikmatnya sendiri, dan mengandalkan strategi perangnya sendiri. Menggeser Tuhan dari posisinya. Berpikir bahwa rencana dialah yang terbaik, bukan rencana Tuhan. Ya. Satu angkatan gitu sama Yeremia, Nabi Yesaya berkata, celakalah para pemimpin Yehuda karena mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka mengikuti rencana-rencana yang bukan rencananya Tuhan. Mereka pergi ke Mesir tanpa minta keputusanku. Mereka berlindung pada Mesir dan mengharapkan pertolongan Raja Mesir. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk orang yang memberontak dari Tuhan. Dan melenceng dari rencana Tuhan. Memang pada maksudnya konteks ketika surat ini diberikan memang kepada orang-orang Yehuda ya khususnya. Tetapi bagi saya ini juga berlaku buat kita. Kita kadang ya bahkan sering sekali gitu ya berpikir bahwa rencana kita adalah yang terbaik. Ya kita banyak sekali filsafat dunia ini ataupun filosofi dunia ini yang membombardir pola pikir kita bahwa we have our own strength. You have to be you. You don't need others. Nggak perlu kekuatan dari tempat lain. Bahkan pola-pola bahwa manusialah sumber segala tolak ukur itu memang udah lama bahkan ya dari sebelum Sokrates, bahkan Protagoras itu salah satu filosofer yang memunculkan
frase ini, man is the measure of all things. Artinya apa? Nggak ada Tuhan, nggak perlu Tuhan, nggak perlu unchanging moral law, nggak perlu. Ya, kita manusia menentukan sendiri gitu. Apa yang kita pikir benar, apa yang kita pikir penting, apa yang kita pikir, yaitu strateginya yang tepat. Ya. Dan itu juga pasti kita alami ya, teman-teman gitu. Kita alami. Saya ingat banget teman-teman waktu saya jadi maksudnya masih jadi pelayan gitu di kampus di mana saya ada waktu itu. Saya pikir teman-teman, ketika saya merekrut ada salah satu teman, bukan teman, jadi dia di bawah saya 1 tahun gitu. Tapi waktu itu saya lihat itu, oh orangnya itu punya network, bukan punya network, dia tuh gampang bersosialisasi sama teman-teman. Terus kemudian yang kedua, dia itu kayaknya kalau disuruh apa-apa tuh kayak rajin gitu. Kayak rajin banget. Terus kemudian kayak yang ketiga tuh, oh kayaknya dia, karena dia masih baru ya, masih semester 1, oh ini bisa jadi ini nih, bisa jadi apa ya namanya ya, panjang nanti nih kalau dia dijangkau dari sekarang gitu. Kalau saya pikir waktu itu, ya wajar aja, maksud saya strategi saya sebenarnya nggak salah-salah amat gitu teman-teman ya. Nggak salah-salah amat gitu. Karena saya pikir apa yang saya pikirkan waktu itu ya make sense aja gitu. Tapi ketika saya minta dia untuk langsung jadi pengurus ya, waktu itu nggak langsung. Ya maksudnya kayak yaudah lu langsung jadi pengurus, nanti lu bisa juga kok di kelompok kecilin gitu, langsung lah gitu, nggak melalui proses kayak dia diperkenalkan dulu atau kita tahu dulu kondisi pertobatannya dan kemudian kayak dibina dulu. Saya waktu itu langsung bilang aja gitu sama dia, yaudah lu langsung aja dia masuk jadi pengurus gitu. Nah ternyata dia sumber permasalahan, dia sumber utama permasalahan pengurus gitu. Bahkan saya harus berantem gitu sama penilik waktu itu gara-gara dia ya. Dan waktu itu kondisinya jadi nggak enak banget, dan saya merasa kayak apa yang salah ya itu tadi ya, respon Gifty ya mirip-mirip juga gitu kayak saya. Saya bilang saya nggak sepenuhnya harus disalahkan gitu, karena kan apa yang saya pikirkan make sense gitu. Saya lupa bahwa saya tidak melibatkan Tuhan. Apakah benar itu yang Tuhan mau? Apakah benar itu yang memang Tuhan kehendaki dan itu rencana Tuhan bagi kepengurusan kami pada saat itu? Bahkan untuk hal-hal logis yang kita pikir kayaknya make sense, tetapi still man is the measure of all things. Kita yang menjadi tolak ukur, memutuskan sesuatu, merekrut sesuatu, dari hal-hal yang simple sampai hal-hal yang complicated. Nah, ketika kita menjadikan diri kita yang menjadi tolak ukur ataupun standar memutuskan sesuatu, ya siap aja menanggung konsekuensi kekeosan gitu. Ataupun juga konflik-konflik yang harusnya bisa dihindari, ataupun ya ketidakefektifan di dalam pelayanan ataupun juga studi kita misalnya. Man is not the measure of all things. God is. Ketika saya mencoba gitu ya, memikirkan gitu. Kalau saya bilang sama Tuhan, saya mengandalkan kekuatan diri, ya jangan-jangan memang Tuhan lagi di luar arena kehidupan. Tuhan tidak lagi menjadi sumber utama dan sandaran utama. Bahkan kondisi-kondisi seperti sekarang ini itu challenging banget buat saya teman-teman, sejujurnya saja gitu ya. Tadi KTB gitu sama Bang Ruben ya, KTB staff gitu. Ada salah satu teman, apa ya pokok doanya gitu, nggak ada yang berubah nih, gini-gini aja gitu. Ya rutin-rutin aja gitu, nggak ada yang berubah. Jadi bingung gitu, apakah ada hal lagi gitu, hal lain lagi yang perlu disampaikan kepada Tuhan. Nah,
Itu challenging, teman-teman. Ya. Buat sebagian dari kita juga gitu. Kalau untuk saya secara khusus gitu ya, challenging buat saya, mungkin juga buat Bang Ruben atau buat Bang Rey gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin mereka kayaknya jauh lebih matang dan lebih baik di persiapannya dibanding saya gitu kalau misalnya dalam pelayanan khotbah. Ada tema-tema tertentu yang jelas berulang ya, ketika kampus A, kampus B, kampus C gitu meminta pelayanan, dan temanya temanya tentang ini. Ya kalau teman-teman udah jadi staff gitu ya, ya nggak terhindarkan lah untuk membawakan tema berulang. Nah, challenging-nya adalah apakah mau benar-benar bertanya kepada Tuhan gitu, mau benar-benar mengandalkan Tuhan, atau mau benar-benar ya udah ada kok PPT-nya DV gitu. Ya udah bagiin aja gitu. Gak ada yang tahu kok gitu kalau lu persiapan pakai ataupun khotbah dengan PPT yang lama. Ya, nggak akan ada yang tahu kok kalau ya cuma 10 menit dibaca karena udah hafal di luar kepala. Ya rutinitas. Walaupun dalam kondisi yang biasa aja, nggak ada challenge apapun gitu. It can be challenging buat kita untuk ya biasa aja, nggak usah ngandelin Tuhan banget. Life goes on as usual. Ya. Biasalah gitu. Teman saya ada yang suka ngejok, usual lah gitu. Biasa aja. Jadi nggak perlu benar-benar mengandalkan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang ketika menerima tantangan ataupun kayak kesukaran gitu, justru kayak enggak, udah deh terlalu ribet lah nanya-nanya Tuhan gitu ya. Udahlah gitu. Langsung aja bikin strategi. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang pokoknya demi goal, demi tujuan tercapai, for whatever reason gitu, ya goal saya yang paling penting. Nggak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, dosa yang ketiga yang disampaikan oleh Tuhan itu berkaitan dengan kondisi kehidupan bermasyarakat atau kehidupan berbangsa, kehidupan secara komunal yang disalahgunakan gitu. Yaitu menggaruk ya, ayat yang mana tuh tadi? Ayat 11. Ya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Analogi yang dipakai adalah ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Ya. Jadi ada burung kayak gitu ya. Kemarin saya dengar dari Pak Yonas ya. Saya nggak tahu si burung ini. Saya baru tahu ketika Pak Yonas nyebutin burung ini gitu, baru ada tuh burung ini gitu. Jadi ternyata burung ini menurut cerita Pak Yonas ya, saya lihat juga di YouTube, memang dia ini agak licik gitu teman-teman. Dia tuh nggak mau ngeremin kan mesti duduk gitu ya. Jadi mungkin buat dia itu pekerjaan paling memboringkan buat dia ataupun paling memberatkan gitu ya. Jadi si burung ini nggak mau gitu ngeremin telurnya. Jadi dia biasanya nitip. Jadi bahkan kadang-kadang dia akan membuang telur yang lain gitu untuk supaya telurnya ini bisa dieremin dengan maksimal. Jahat banget memang si burung Sri Kedasih ini. Ya. Nah, Tuhan marah gitu ya. Tuhan benci kepada penindas sesamanya. Orang-orang yang hanya memikirkan bagaimana memperkaya dirinya, tapi kemudian melupakan bagaimana saudaranya hidup. Itu dosa yang nggak main-main ya. Jadi kalau teman-teman sekarang gitu ya bergumul dengan perilaku ya perusahaan-perusahaan yang menindas orang-orang miskin, percayalah, dan ini juga melegakan hati saya gitu ya ketika saya berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara. Orang-orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal akan dihukum Tuhan. Tuhan nggak menutup mata akan hal itu. Orang-orang yang curang itu dosa yang serius buat Tuhan. Ya.
dosa yang benar-benar nggak main-main. Tuhan bilang bahwa kamu ini ya bukannya justru membantu saudaramu, membantu sesamamu, tapi kamu memakai mereka, menekan, menindas mereka cuma demi kekayaan sendiri. Nah, ini keji buat Tuhan. Tuhan jijik dengan perilaku dan juga dengan sikap-sikap seperti ini. Dan bagi saya ini juga harusnya penghiburan sekaligus buat kita orang percaya bahwa ketika kita mengalami gitu ya tekanan-tekanan tertentu, mungkin bukan kita teman-teman karena masih kuliah, tapi orang tua kita ataupun orang-orang yang kita kenal mengalami tekanan-tekanan karena orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan secara tidak halal dan kecurangan-kecurangan, entah karena papanya ditipu, entah karena bisnis yang curang. Tuhan nggak akan diem aja. Tuhan lihat dan Tuhan akan perhitungkan. Pada waktunya kelak, pada saat penghukuman Tuhan nyata dan keadilan Tuhan akan ditegakkan, Tuhan akan bilang bahwa orang-orang tersebut menggaruk kekayaan secara tidak halal. Dosa Yehuda ya disampaikan. Kalau dalam perikop kita ya memang hanya 3 yang tertulis ya. Tapi nanti kalau teman-teman penasaran dosanya apalagi ya bisa mundur ke pasal 16. Tetapi di sini kita bisa melihat sebenarnya orang-orang ini, orang bisa berdosa itu biasanya karena harus memilih dong, ya memilih karena gue mau memilih berdosa atau memilih nggak berdosa gitu. Ayat 5-8 di situ seperti lagi-lagi seperti tadi KDV bilang itu sedang mengkontraskan 2 sikap hidup, 2 cara hidup ya. Apa yang dialami oleh orang yang hatinya menjauh dari Allah dan apa yang dialami oleh orang yang hatinya mengandalkan Tuhan. Kondisi-kondisi yang dituliskan itu seperti semak bulus di padang belantara. Ya, ayat yang ke-6. Tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ketiga, itu tinggal di tanah angus di padang gurun. Ya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, ya, far more better gitu, kayak jauh lebih baik. Bahwa dia dikatakan dibanding dengan semak yang bukan apa-apa dan tidak berharga, tapi ini pohon. Ya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air gitu ya. Yang kedua, yang akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Artinya tetap rimbun gitu. Dia tetap bisa menjadi tempat perteduhan gitu. Ya walaupun ya misalnya pohonnya tinggi, akarnya merambat, tapi nggak ada daunnya, ya nggak bisa juga buat tempat teduh kan. Artinya pohon ini dikatakan daunnya tetap hijau gitu, ya bisa dijadikan tempat perteduhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan juga dikatakan dia tidak khawatir dengan tanah kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dengan kata lain, teman-teman, dari 2 cara hidup ini ya, saya pikir yang mau digambarkan adalah orang-orang yang orang-orang yang menjauh hatinya dari Tuhan itu kering, kosong, sepi, tidak menghasilkan apa-apa. Nggak akan menghasilkan apa-apa. Kosong, sepi. Gitu. Kalau kalian perhatikan gitu, teman-teman gitu, ataupun ya sebelum ke Perkantas, ya KDV sempat kerja di perusahaan interior design consultant gitu. Biasanya gitu ya, waktu itu sih waktu di kantor aku itu
yang Kristen itu di lantai aku ya, kan ada beberapa lantai. Di lantai aku tuh yang Kristen cuma ada 3 orang gitu, 3 orang. Jadi aku salah satunya gitu. Nah, biasalah ya kalau mau habis gajian nih tanggal-tanggal 23 ya, belum gajian sih. Tanggal 23 mau gajian tuh langsung tuh kepikirannya gitu. Mau kemana kita ya gitu. Kesini, ke situ, kesini, ke situ, kesini, ke situ. Ayo Fe, ikut Fe. Ya, duit gue kan terbatas ya gitu. Gak bisa selalu ikut tiap bulan gitu. Gak seru loh gitu. Tapi saya pikir-pikir ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan hal-hal yang di luar Tuhan, yang justru itu kayak lubang bolong aja plus blong-blong-blong gitu. Ada teman saya gitu ya, satu kantor, bukan di perkantas ya, teman-teman jangan cari tahu siapa. Teman saya di kantor saya yang lama itu, setiap kali dia makan, dia harus makan yang branded, dia bilang. Kedua, pokoknya dia harus pokoknya murah hati banget deh gitu. Saya sampai sekarang ini kalau inget-inget gitu ya, sempat merasa bersalah juga karena kok saya mau-maunya aja ditraktir dia ya. Hampir tiap minggu saya ditraktir. Saya sih senang-senang aja waktu itu ya. Traktir. Terus kemudian dia tuh selalu kayak, pokoknya tiap 2 hari sekali tuh pasti ke mall gitu. Sampai saya tahu akhirnya bahwa dia itu punya hutang kartu kredit yang gila-gilaan gitu. Bahkan ketika dia keluar dari kantor gitu ya, saya keluar juga dari kantor tersebut gitu, saya masih beberapa kali, nggak sering lah ya, beberapa kali teleponin sama kartu kredit. Dia bilang, kenal nggak sama si A? Kenapa Pak? Saya nggak kenal, saya udah nggak sekantor lagi gitu. Ya tahu nggak di mana gitu, karena saya pikir-pikir ya, orang-orang ini longing for something, tapi dia tidak kenal Tuhan. Dia tidak mau mengandalkan Tuhan. Dia tidak mau gitu. Dan saya pikir kita bersyukur gitu, karena mengenal Kristus, mengenal Tuhan, kita tidak lagi merasa kosong, tidak lagi merasa sepi. Karena kita dekat dengan sumber air itu. Mungkin kita benar-benar nggak selalu dalam hidup itu mulus gitu. Ataupun selalu ini ada message buat aku nggak ya? Kalau buat aku ke chat aja ya. Oh ya, makasih Bet, 5 menit lagi ya, KDV cepet deh. Ya. Tapi kita ini dekat dengan Tuhan tidak akan mengalami kekeringan. Artinya selalu ada kekuatan untuk mengalami struggle-struggle dalam hidup. Tuhan bisa pakai kita juga untuk menjadi berkat walaupun kita mungkin sulit dengan hidup yang terus berbuah. Lanjut, KDV cepat saja. Oke. Nah, Tuhan dikatakan menyelidiki hati dan menguji batin. Ya. Saya pikir ketika manusia ataupun orang-orang Yehuda dijabarkan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosanya, itu karena apa yang ada di dalam hati mereka. Karena apa yang ada di dalam hati manusia itu menggerakkan pilihan hidup manusia tersebut. Saya pikir ketika orang-orang Yehuda terbiasa sama dosa, menganggap itu awalnya mungkin takut-takut dikit gitu ya. Oh iya ya, ini Aserim, dewa orang Kanaan tadi gitu ya, disandingkan dengan Allah Yahweh gitu, ini boleh nggak ya? Mungkin takut-takut dikit, terus kemudian mulai nyuri-nyurinya atau nindas-nindasnya kecil-kecil. Tapi ketika terbiasa dengan dosa, nggak lagi gelisah. Mungkin kita juga begitu. Tuhan tahu kok apa yang ada di hati kita. Jadi bagi saya, jangan pernah terbiasa dengan dosa. Kadang kita memang struggling gitu untuk jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang. Bahkan lidah kita tuh kayaknya bosen banget ngomongin hal yang sama, minta maaf gitu, hal yang sama. Tetapi teman-teman, mengaku datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita itu mencegah hati kita keras dan membatu. Hati kita akan terus lembut dan peka kepada dosa itu. Dan datang terus kepada Tuhan.
Tuhan nggak pernah bosan dengan pengakuan dosa kita. Minta Tuhan untuk menolong hati kita supaya terus tulus meminta ampun dan sungguh-sungguh dalam permohonan ampun kita, pertobatan kita. Nah, saya mau membandingkan gitu hati orang Yehuda yang keras tadi, yang licik tadi, yang tidak peka terhadap kondisi keberdosaannya dengan hati Yeremia. Ya, hati orang siapa yang tahu? Tapi dari pasal yang kita baca ini gitu, kita tahu apa yang terjadi pada hatinya Yeremia. Ya. Yang jelas ayat 12 Yeremia mengakui Tuhan bertahta di tempat kudusnya, tidak seperti orang Yehuda yang menganggap bahwa bukan Tuhan yang bertahta, ada Allah lain. Ya. Lalu kemudian ayat 13 kita bisa melihat bahwa Yeremia mengakui Tuhanlah pengharapan orang Israel. Ya. Enggak seperti orang Yehuda yang berharapnya pada Mesir, pada manusia. Dan kemudian ayat 14 gitu kalau kita baca, di situ Yeremia mengatakan permohonannya untuk Tuhan menyembuhkan dia. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Ya. Karena apa gitu di ayat 15 orang-orang Yehuda ini tampaknya mencibir, bukan tampaknya memang mencibir, bahkan memusuhi Yeremia dengan mengatakan di manakah firman Tuhan itu. Ya, seakan-akan bahwa apa yang dia katakan oleh Yeremia ini cuma omong kosong belaka gitu. Bahwa penghukuman Tuhan nggak akan terjadi. Tapi dalam kesesakan seperti itu pun Yeremia tetap meminta Tuhan menyembuhkan. Ya. Tuhan bekerja. Ya. Nah, kalau tadi ya di ayat 16 gitu, sekalipun dia diejek, sekalipun dia disindir, sekalipun dia dicibir, sekalipun dia dijahati, orang yang dilayani oleh orang yang dia layani, tetapi Yeremia tetap berdoa buat mereka. Ini benar-benar hati seorang nabi. Ya. Yeremia berkata, aku tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Yeremia tahu. Nah, ada hal yang menarik di ayat 16 ini, teman-teman ya. Saya akan cepat, maaf ya, Bet, sebentar lagi. Ya, di situ di ayat 16 itu ada terjemahan dari ESV dikatakan, I have not run away from being your shepherd. I have not desired, itu harusnya I have not ya, desired the day of sickness. Di tengah-tengah tantangan yang berat gitu ya, penolakan yang bertubi-tubi dari orang yang dia layani, Yeremia tidak lalai menjalankan perannya sebagai nabi atau gembala bagi orang Israel. Dia nggak gentar sekalipun memberitakan berita-berita penghukuman, berita yang memang harus disampaikan oleh Yeremia sebagai nabi. Saya pikir di sini dia membuktikan ya seperti apa kondisi hatinya. Ya. Sekalipun berat ya, tidak mudah. Sekalipun hatinya bergejolak gitu. Penuh dengan antara sedih, antara kok nanti bangsanya akan mengalami kemalangan. Kedua, dia juga marah karena orang-orang Yehuda tidak percaya pada berita nubuatannya. Tapi Yeremia tetap mau menjalankan perannya sebagai gembala yang baik. Dan bahkan Yeremia mengundang Tuhan untuk menilik hatinya. Apakah yang dia ucapkan ini benar adanya? Bahwa dia tidak menghendaki bencana. Bahwa dia tidak menghendaki datangnya malapetaka. Yeremia tidak menginginkan hal yang buruk terjadi pada umat Tuhan. Ya. Yeremia tidak bergembira karena kemalangan yang akan menimpa Yehuda. Saya pikir ini jadi teladan yang amat baik buat kita, para gembala di kampus kita masing-masing. Sekalipun teman-teman ada bombardir masalah penderitaan dalam hidup, masalah kerumitan di dalam pelayanan, penolakan-penolakan yang kita alami, tapi kita harus setia menyampaikan berita-berita dan kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu mungkin
kurang menyenangkan, tidak menyenangkan gitu ya. Tentu bukan berarti kita harus menyampaikannya secara kasar gitu ya, secara tidak santun, secara ya nggak seperti orang yang berbelas kasih gitu. Tetapi ketika Tuhan meminta kita untuk menyampaikan sesuatu, ya mungkin menegur anak kelompok kecil kita, sesama teman pengurus kita, sampaikan. Dan undang Tuhan untuk menilik hati kita sebelum kita menyampaikan kepada siapapun itu yang kita mau sampaikan gitu ya. Apakah memang hati kita ini tulus di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Dan ayat 18 ditutup dengan ya memang Yeremia dalam kemarahannya ya, kemanusiaan Yeremia gitu. Dia bagi saya ya realistis juga ya sebagai nabi ya, dia tahu bahwa dianya juga penuh dengan kemarahan karena ada orang-orang yang memang sengaja mempermalukan Yeremia gitu, khususnya nabi-nabi lain gitu yang sengaja mengatakan, nabi-nabi palsu gitu yang mengatakan kepada Yeremia bahwa dia ini pembohong, dia ini gila gitu, dia ini bukan nabi Tuhan gitu. Yeremia juga merasa bahwa orang-orang ini Tuhan ya patut dihukum. Hari malapetaka, buatlah hari malapetaka menimpa mereka. Tetapi Yeremia tidak mengambil sikap membalas dengan caranya sendiri, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan yang akan membalas. Dan Yeremia tahu ya bahwa Tuhanlah tempat dia mencari keadilan dan tempat dia mencari perlindungan. Ya teman-teman, dalam kisah Yeremia ini saya melihat ada berbagai nuansa terkait dengan hati seorang nabi, seorang gembala bagi orang-orang Yehuda pada kala itu. Ada hati yang menyadari bahwa Tuhan itu adil dan berbelas kasih, tetapi dalam waktu yang bersamaan bahwa penghukuman Allah akan terjadi, itu pasti tidak menyenangkan gitu ya. Pasti tidak enak. Dia juga tidak mau bahwa sesuatu yang buruk terjadi. Nah, kita juga menyadari bahwa Tuhan menjadi tempat bagi Yeremia untuk memulihkan hatinya dia, dan juga kemudian tetap dia bisa terus Allah menilik hatinya dia seperti apa ketika dia menjadi nabi bagi Tuhan. Ya, saya mau kisahkan satu kisah. Ini kan direkam ya? Ini direkam kan ya? Setahu aku direkam ya. Tapi nanti minta tolong Ruben cut aja ya, saya nggak enak gitu kalau Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang menyingkapkan kepada kami keberdosaan orang Yehuda dan juga apa yang rencana Tuhan terhadap hukuman-hukuman mereka. Kami sadar Tuhan, kami seringkali juga memberontak terhadap Tuhan, dan seringkali kami juga membantah kepada Tuhan. Hati kami jauh daripada Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan penuh belas kasihan, kami berdoa ya Tuhan, tolonglah hati kami untuk terus merekat kepadamu dan terus mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan dan godaan, tapi biarlah Tuhan mengikat hati kami dan juga menolong kami untuk terus setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Balikin ke siapa ya? Kabit apa Geral-Geral ya? Terima kasih KDV untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan yang memberkati kita semua. Seperti firman Tuhan yang telah kita dengar, seringkali kita mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan sesuatu yang lain, yang di luar Tuhan. Dan mungkin itu jadi mendarah daging sehingga membuat kita jadi biasalah sama hal-hal tersebut. Tapi bersyukur hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kita mempunyai Allah yang telah membuktikan kasih-Nya melalui karya Kristus. Kiranya lagu yang akan kita nyanyikan ini menjadi refleksi, perenungan, dan respon kita bersama untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan dalam hidup kita. Dan kiranya
kita boleh membagikan tujuan itu kepada orang-orang yang di sekitar kita dan teman-teman yang kita layani juga di kampus masing-masing. It's more than a song. My one desire is to be with you, Jesus. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini, One Desire. You gave it all for me. My sole desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me. All I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. Lord, there is just one thing that I will seek. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be to be with you, Jesus. How could I fail to see? You are the love that rescues. All I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will seek. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. The one thing that I ask is to
Pada KDV dipersilakan untuk menutup kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, ya Tuhan, biarlah kerinduan hati kami yang paling utama adalah dekat dengan Engkau. Ada banyak hal yang akan mendistraksi kami, Tuhan. Kami berdoa biarlah kuat kuasa yang turun dari tempat yang maha tinggi memampukan kami dan menolong hati kami untuk melekat kepadamu. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami akan beroleh persekutuan yang indah. Di dalam Engkau kami akan berbuah dengan lebat. Dan di dalam Engkau kami akan sanggup menjalani kehidupan kami dan menjalani perjalanan iman dan juga perjalanan pelayanan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa bersekutu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kerja keras para pengurus yang menyiapkan ini semua bagi kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati pelayanan mereka dan juga menopang mereka di dalam mengerjakan pelayanan mereka. Juga setiap diri kami, biarlah Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, di dalam kehidupan keseharian kami dan juga perkuliahan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak.